Dok, saya dikasih tahu perkiraan lahir sudah jam 2, tetapi kok sampai jam 2 belum keluar ya dok ya? Ini ada masalah apa? Halo, selamat sore teman-teman, apa kabar semua? Kembali lagi hadir di channel ini bersama saya Dr. RPNS, di mana saya menjawab seputar kesehatan. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu mendukung saya, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang mungkin baru hadir, semoga cocok. Nah, jadi kali ini saya akan menjawab pertanyaan secara singkat ya, untuk teman-teman yang ya suami biasanya, ataupun kerabat, ibu, ataupun saudara lain yang nungguin sang istri itu dalam proses bersalin ya kan. Biasanya sudah datang ke puskesmas ataupun rumah bersalin, lalu dinyatakan, oh ini kayaknya sekitar jam 2 bisa lahiran ya, ataupun jam 4. Tetapi pada saat ditungguin, dok ini kok belum keluar ya, kenapa ya? Atau yang lahirannya harusnya jam 4 tapi keluarnya jam 5 atau jam 6 begitu. Ya ini bisa kenapa bisa telat begini dok? Jadi di sini memang teman-teman sudah tahu dalam suatu proses persalinan ya, misalnya teman-teman datang jam 9 pagi, pembukaan masih 5 cm misalnya gitu. Sudah aktif kan? Teman-teman juga udah tahu di nonton di mana-mana bahwa dalam pembukaan aktif itu dalam 1 jam biasanya 1 cm, tarik pukul rata semacam itu. Jadi 5 jam kemudian misalnya jam 9 berarti jam 2 lah kira-kira lahiran ya kan. Tapi kenapa pada saat jam 2 datang ini kok belum lahiran? Nah, ini kenapa ini bisa begini? Nah, sini saya akan jelaskan bahwa dalam saat teman-teman datang, misalnya pembukaannya tadi 5 cm, itu dalam waktu 5 jam kemudian itu diharapkan sudah full 10 cm ya kan. Tetapi di sini teman-teman lupa bahwa ini hanya pembukaannya saja yang lengkap ya. Jadi pada proses aktif ini, fase aktif ini sangat berbeda dengan dalam proses yang mengeluarkan bayi. Ini hanya proses untuk pembukaan mulut rahim. Jadi 1 jam dalam 1 cm itu yang teman-teman sudah lihat itu hanyalah proses untuk pembukaan. Untuk menunggu kepala turun lagi ya, yang kita sebut dengan kala 2, itu berbeda lagi ya. Ini waktunya bisa 1 sampai 2 jam tergantung teman-teman ini kehamilan pertama atau yang kedua. Tetapi apabila teman-teman sudah dinyatakan oh jam 2 ini betul harusnya full gitu ya. Ya memang pada saat jam 2 itu pembukaan sudah full. Tetapi ada fase yang selanjutnya yang harus kita lakukan, yaitu fase pengeluaran janin. Fase pengeluaran janin inilah yang saya bilang tadi membutuhkan waktu antara 1 sampai 2 jam. Nah, di sini banyak teman-teman itu lupa bahwa dalam proses mengejan itu juga tergantung dari ibunya juga ya, kekuatan ibunya gitu kan. Nah, selanjutnya permasalahan kedua adalah permasalahan kontraksi. Kontraksi ini memang harus adekuat ya. Jadi kontraksi yang adekuat itu adalah yang rutin, teratur, munculnya bisa 3-5 kali, bisa sampai dalam satu kontraksi itu bisa sampai 60 detik dan kencang ya, dari atas fundus, dari rahim ke bawah begitu, dalam kayak memeras ya. Nah, jadi kontraksi ini memang harus kuat dan teratur. Bisa saja kemungkinan teman-teman itu datang misalnya jam 9, kontraksinya bagus, sudah dicek bubidan bagus semua, oh ini sudah 3 atau 4 kali dalam 10 menit begitu. Tetapi bisa saja pada saat nanti jam 11 atau jam 12 datang dicek lagi, oh ternyata kontraksinya kurang bagus. Nah, inilah yang biasanya membuat proses persalinan itu yang pembukaan ya, pembukaan misalnya dari mestinya 5 cm jadi 8 cm atau 9 cm mungkin terganggu, baru jadi 6 cm atau 7 cm saja. Ini biasanya sangat dipengaruhi juga oleh masalah kontraksi. Karena itu biasanya kita harus mengecek ini secara rutin. Kalau memang ternyata ini kontraksinya kurang ya, tentu mungkin dokter akan memberikan augmentasi ya untuk memaintain kontraksinya. Nah, selanjutnya lagi adalah permasalahan janin dan hubungannya dengan panggul. Ini sebenarnya antara janin dan panggul suatu hal yang sebenarnya tidak bisa dipisahkan juga ya, karena saling berhubungan. Yang pertama itu mungkin posisi janin itu sendiri. Ini bisa menghambat. Banyak teman-teman nanya, dok, kalau ubun-ubunnya di belakang itu emang bisa lama ya proses kelahirannya? Itu jawabannya bisa ya. Jadi memang posisi yang bagus itu adalah dengan ubun-ubunnya yang menghadap ke atas. Apabila posisi ubun-ubunnya itu di bawah ya, ini memang sangat memungkinkan sekali proses persalinan teman-teman itu akan menjadi panjang ataupun lama. Atau bahkan bisa pada saat nanti sudah proses pengeluaran bayi ini nggak keluar
dan dibutuhkannya ada yang teman-teman tahu sendiri, di vakum ataupun di forceps. Pasti teman-teman sering dengar itu kan. Selain itu juga posisi masuknya janin ke panggul itu sangat menentukan ya. Teman-teman tahu bahwa misalnya arahnya jalannya semacam ini, lurus ya. Tapi kalau posisinya bayinya misalnya agak miring kepalanya, masuknya agak menyerong ataupun menyerong ke belakang begitu kan, tidak sesuai searah gitu ya dengan jarum, itu memungkinkan juga proses ini memanjang. Nah lalu selanjutnya adalah besarnya bayi. Besarnya bayi ini memang harus ada hubungan relatifnya antara besarnya bayi itu sendiri dengan luasnya jalan lahir. Itu sudah sangat memungkinkan, masuk logika ya. Kalau jalan lahirnya segini tetapi bayinya ternyata kepalanya agak sedikit lebih besar, tentu turunnya akan lebih lama. Ini biasanya terjadi pada bayi-bayi yang cukup besar, yang di atas mungkin bisa saja di atas 3-4 kilo, tetapi mungkin nggak di bawah 4 kilo ini ternyata tidak turun juga, mungkin. Jadi untuk teman-teman yang dulu pernah lahiran normal pun tetapi lahirnya cuma di bawah 3 kilo, tetapi yang sekarang bayinya itu mungkin 3,5 kilo, ini sangat memungkinkan ya, karena jalan lahir itu kan tidak berubah. Teman-teman lahiran dulu ya panggulnya segitu aja, yang sekarang pun tetapi ya panggulnya tetap segini kan, nggak makin gede, tetapi mungkin bayi yang sekarang jauh lebih besar dibandingkan yang dulu. Jadi sangat memungkinkan besar bayi ini mempengaruhi lamanya persalinan. Tetapi semua teman-teman tenang saja, setiap dokter itu pasti akan melakukan evaluasi. Apabila memang tidak memungkinkan ini untuk melakukan persalinan normal, pasti kita akan melakukan yang lebih baik dengan persalinan mungkin secara sesar ya. Nah, jadi semoga di sini teman-teman bisa jelas. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah datang, semoga cocok. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu mendukung saya. Akhir kata saya Dr. Ervenes, saya mengucapkan terima kasih.